Saturday drip 하나 둘씩 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Bersama saya Maulid Devin Rahma dengan NIM 2011310022, mahasiswi komunikasi penyiaran Islam UINFAS Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai tentang penyajian berita. Ada apa aja di penyajian berita? Yuk ikutin saya. Yang pertama ada sequence atau school news, yang merupakan sebuah berita yang disusun dalam waktu-waktu yang berbeda dan berurutan. Lazimnya sequence news ini disampaikan untuk menginformasikan perkembangan satu topik berita. Sequence news ini merupakan salah satu cara menyiasati berita panjang yang mesti disampaikan pendengar radio dengan gaya sekilas dengar, pendek serta ringkas. Namun perlu diingat nih, dalam setiap segmen berita itu topik utama berita harus terus diulang menyusul perkembangannya agar si pendengar yang ketinggalan berita pertama tidak kebingungan ketika menyimak kelanjutannya. Yang kedua ada chronicles. Chronicles merupakan kumpulan headline atau lead berita yang berisi pokok-pokok terpenting dan disajikan dalam durasi yang singkat. Biasanya chronicles atau kronik menutup atau merangkum berita pada periode waktu tertentu. Satu item kronik durasinya tak lebih dari 15 detik. Yang ketiga ada berita soft news. Soft news merupakan jenis berita yang sayang untuk dibuang. Kadang-kadang ada saja informasi yang tidak aktual namun penting dan menarik untuk diketahui oleh para pendengar. Informasi semacam ini ditampilkan dalam bentuk soft news, bukan strike atau hard news. Apabila berita hard news diikat oleh aktualitas dan karena memang harus disampaikan secepat mungkin, soft news dikemas sedemikian rupa sehingga beritanya dapat disampaikan tanpa terikat oleh aktualitas. Gaya bahasa soft news juga berbeda dengan strike news yang lugas, tajam, dan kronologis. Yang terakhir ada live reportage atau live coverage. Selain disajikan dalam bentuk informasi terolah seperti rap, actualis, dan lain-lain, berita juga dapat disampaikan dengan cara melaporkannya secara langsung ketika peristiwa tengah berlangsung. Inilah live report atau live reportage atau live coverage yang kerap disebut siaran langsung. Live report merupakan salah satu mahkota radio. Kelebihan radio dalam hal repatan menyampaikan berita sambil membawa suasana liputan ke ruang-ruang pendengar terwujud dalam reportase langsung atau live reportage. Reportase langsung punya kelebihan lain. Lewat reportase, pendengar dihubungkan langsung dengan peristiwa yang terjadi. Reportase langsung digunakan untuk meliput insiden, kecelakaan, atau bencana yang tengah terjadi. Reportase paling sering dilakukan untuk jenis peristiwa semacam ini. Reporter dalam hal menyampaikan, melaporkan peristiwa dan perkembangannya, entah itu berupa penyelamatan, penanganan, perkembangan kondisi korban, upaya penyelamatan, penanganan hukum, dan lain-lain. Reportase juga bisa berkenaan dengan konser musik yang digelar outdoor atau indoor. Acaranya bisa formal seperti protokol kenegaraan atau bersifat informal seperti konser musik. Suasana konser ke dalam ruang pendengar, suasana tersebut tidak cuma dibangun dari laporan mengenai yang membawa konser yang tengah berlangsung. Lazimnya, reportase juga disisipi dengan komentar penonton atau penampilannya sekalian. Reportase bisa disampaikan dalam berbagai bentuk. Seperti yang pertama ada reporting dalam bentuk actualities yang merupakan reportase yang paling sederhana. Yang kedua reporting dalam bentuk voice-share yang merupakan tanya jawab antara anchor dan reporter. Yang ketiga ada reporting dalam bentuk rap. Di sini tidak hanya dengan anchor tetapi melakukan tanya jawab dengan narasumber di lapangan. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa menambah hasanah keilmuan tentang jurnalistik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.